Halo Sobat Yuk Cari Tahu, ketemu lagi sama aku Khairul, masih di channel Yuk Cari Tahu. Oke sobat sekalian, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi lagi ya seputar informasi masih kaitannya sama P3K Guru dan CPNS 2021. Ada sebuah info menarik yang ingin saya share kepada teman-teman semuanya sebelum ikut pendaftaran P3K Guru dan CPNS. Seberapa pentingkah dan bagaimana menanggapi hal ini, kita simak videonya. Namun, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, tak sarankan agar subscribe dulu supaya selalu update berita-berita menarik seputar P3K dan CPNS maupun berita menarik lainnya. Oke, saya kira udah subscribe, langsung saja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud berencana memberikan tunjangan hanya kepada guru yang memiliki kompetensi yang baik aja. Alasannya karena studi mengungkapkan bahwa tunjangan itu tak banyak membawa pengaruh pada pencapaian pembelajaran. Jadi, inti dari sebuah info yang ingin saya share adalah ini teman-teman, yaitu bahwa Kemendikbud dia berencana memberikan tunjangan itu hanya kepada guru yang memiliki kompetensi yang baik doang. Bagi yang kompetensinya nggak baik, jangan harap dapat tunjangan itu. Nah, kira-kira tanggapannya teman-teman gimana ya? Tanggapannya silakan aja langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Terus bagi teman-teman yang mau daftar P3K sama yang mau daftar CPNS ya, lihat aja kalimat ini. Mulai dari sini aja udah ada kondisi kayak gini, terus teman-teman harus gimana gitu ya. Kalau mau lanjut P3K silakan, atau CPNS silakan. Kalau saya sih nyaraninnya tetap lanjut aja ya, CPNS maupun P3K. Tapi kalau ingin dapat lebih penghasilan, saran saya bisnis lebih utama teman-teman. Oke, kita kembali ke intinya. Untuk merespon bahwa tunjangan tadi belum secara nyata berpengaruh pada hasil belajar. Untuk merespon bahwa tunjangan tadi belum secara nyata berpengaruh pada hasil belajar, maka ke depan kita berharap penghargaan atau tunjangan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi baik atau performa yang berkualitas. Dikaitkan dengan kinerja, ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Toto Suprayitno, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR. Jadi nanti hanya dikaitkan sama performa ya, kompetensi sama performanya. Hanya guru-guru yang punya kompetensi yang baik sama yang kualitasnya baik baru dikasih tunjangan. Yang lainnya kita lihat aja nanti. Ia menjelaskan penemuan tersebut didapat dari studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 2015, di mana ditemukan bahwa membayar gaji lebih tinggi kepada guru tidak berarti kinerja guru atau hasil belajar siswa lebih baik. Sementara kemampuan guru di Indonesia menurut dia belum bisa dinyatakan baik. Ini mengacu pada hasil ujian kompetensi guru atau UKG pada 2019 yang baru mencapai 57 dari 100%. Ibaratnya kalau nilainya 100, dia baru 57 gitu rata-ratanya. Jadi belum capai ini. Pola komunikasi dan pemberian umpan balik dari guru ke siswa di kelas itu menurut catatan Toto juga masih minim. Padahal beragam studi menunjukkan umpan balik merupakan strategi pembelajaran yang paling efektif. Nah, ini ada studi mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah yang paling efektif. Terus bagaimana kalau kondisinya corona ya? Nanti mungkin ada hal lain lagi. Berdasarkan hasil program penilaian pelajaran internasional atau PISA 2018, hanya 30-50% siswa yang menyatakan guru memberikan umpan balik selama mengajar. Nah, jadi berdasarkan ini ya, penilaian PISA hanya sekitar 30 maksudnya ya, sampai 50% aja guru yang ngasih umpan balik nih, feedback ya. Umpan balik ke siswanya. Sehingga kalau dilihat dari sini mungkin kompetensi gurunya masih kurang. Jadi seharusnya bukan gajinya dikurangkan mungkin ya,
Tapi gimana caranya meningkatkan kompetensi gurunya itu. Nanti kalau kompetensi gurunya naik kan nggak cuman gajinya sia-sia, tapi muridnya kan lebih bagus. Daripada dikurangi, gurunya nanti malah nggak bisa kompeten lagi. Udah merajut dan lainnya. Oke. Dalam pembelajaran berdurasi 50 menit, rata-rata kata yang diucapkan oleh guru dan siswa terlampau rendah, yakni 3.752 kata dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda dengan 5.914 kata, atau kalau Hong Kong dengan 6.920 kata. Jadi berdasarkan kata yang diucapkan seorang guru kepada siswanya, itu kalau di Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan Belanda maupun Hong Kong ya. Kalau di Indo sekitar 3.752, kalau di Belanda sekitar ini, dan di Hong Kong sekitar ini. Jadi hampir setengahnya kalau di Indo ya. Terus kan sekarang katanya guru harus nggak terlalu aktif kayak dulu ya. Guru kan hanya ngarahkan siswanya gitu. Siswa yang harus aktif. Tapi nggak tahu ya. Nanti teman-teman kasih komentar aja. Toto mengatakan kondisi ini akan diperbaiki melalui peta jalan pendidikan yang sedang digodok. Salah satunya dengan mengubah pendekatan pelatihan yang terpusat dan teoritis menjadi berorientasi pada kebutuhan dan kendala guru serta bersifat praktis. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Iwan Syahril menjelaskan bahwa peta jalan pendidikan akan diajukan menjadi peraturan presiden dan terintegrasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan finalisasi naskah peta jalan pendidikan. Targetnya menetapkan Perpres Peta Jalan Pendidikan 2035 akan rampung di Mei sampai Oktober 2021. Mei atau Oktober kita bisa hasilkan Perpres Peta Jalan Pendidikan. November 2021 ada Sidiknas ya, tambahnya dalam kesempatan yang sama. Sebelumnya terdapat jumlah wacana baru dalam paparan peta jalan pendidikan yang disampaikan ke Kemendikbud pada Komisi 10. Salah satunya terkait penerapan kurikulum digital menggunakan platform berupa aplikasi atau situs berbasis internet. Kemendikbud juga tengah menggodok perubahan kurikulum yang bakal menginstruksikan guru mengajar sesuai kompetensi siswa. Platform digital ini diharapkan dapat membantu guru menganalisis atau menganalisa siswa melalui sistem yang terintegrasi dengan kurikulum. Ya mudah-mudahan aja nanti terlaksana ya. Soalnya berubah terus, kasihan gurunya cuma disuruh buat RPP, akhirnya ngajarnya terbengkelai. Gitu. Tapi harapan saya bisa baik semuanya ya. Mudah-mudahan aja pendidikan di Indonesia semakin baik, siswanya semakin pokoknya luar biasa dan nggak ada masalah-masalah lagi. Dan bagi teman-teman silakan tuliskan komentarnya teman-teman menanggapi hal ini ya. Ini hanya sekedar share informasi. Kalau bermanfaat silakan di like, nggak bermanfaat ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan di dislike ya. Terus bisa di share ke yang lainnya ataupun di subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.